Sekalian shalom. Iya, puji Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya memberikan tema yaitu hidup sederhana dan rendah hati. Ya, sekali lagi, hidup sederhana dan rendah hati. Apa saudara? Hidup sederhana dan rendah hati. Iya. Saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru, saudara ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah, katakan amin. Amin. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, dan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih membacakan ayatnya yang genap. Saya mulai dari ayat 19 dan seterusnya secara bergantian. Perikopnya mengatakan kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Dia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Maka ayat 21 ya. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Iya, baik. Ya, sekali lagi bahwa tema khotbah kita hari ini adalah hidup sederhana dan rendah hati. Nah, saudara terkasih, yang menjadi tokoh yang akan menjadi sentral pembicaraan di dalam khotbah hari ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang pelayan Tuhan yang sangat terkenal pada masa itu. Ada banyak orang yang berduyun-duyun datang untuk memberi diri untuk apa? Dibaptis. Nah, tentunya kalau demikian maka Yohanes cukup memiliki popularitas yang tinggi, saudara. Tentu ia adalah seorang yang sangat terkenal pada waktu itu, tetapi yang mengajarkan untuk tetap rendah hati dan hidup dalam kesederhanaan. Nah, kita akan belajar dari ayat-ayat yang kita baca tadi tentang
karakteristik seorang Yohanes Pembaptis yang tentunya dapat kita pelajari dari dalamnya. Maka yang pertama kita melihat Yohanes 1 ayat 20. Yohanes 1 ayat 20 berkata demikian, ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Maka hal yang pertama yang kita belajar dari kehidupan seorang Yohanes Pembaptis ialah bahwa ia adalah seorang hamba yang jujur. Sekali lagi, poin yang pertama kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Yohanes Pembaptis ialah memiliki sikap seorang hamba yang jujur. Ketika orang bertanya tentang identitasnya, siapa sesungguhnya dirimu? Yang mengaku dan tidak berdusta, kata Alkitab. Bisa saja ia memanfaatkan kesempatan untuk apa? Mengaku-ngaku sebagai seorang Mesias. Dan ketika ia mengaku bahwa dirinya adalah seorang Mesias, maka tentunya ia akan semakin terkenal, saudara. Karena kenapa Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pada saat itu Bapak Ibu memang bangsa Israel sedang menanti-nantikan Mesias yang dijanjikan itu. Lalu kemudian mereka melihat praktek-praktek pelayanan daripada Yohanes, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Mereka mulai bertanya-tanya, jangan sampai yang dimaksud daripada Mesias adalah dia yang telah berseru-seru di atas padang gurun itu. Maka ketika para imam ini bertanya kepada Yohanes Pembaptis tentang identitasnya, saudara, maka sebenarnya dia bisa mengatakan, sayalah Mesias orang itu yang dijanjikan itu. Maka saudara yang terkasih, maka Yohanes seketika itu ia akan bisa dan semakin terkenal, karena memang Mesias adalah pribadi yang dinantikan pada waktu itu. Tetapi kita belajar dari kesederhanaannya, walaupun ia cukup terkenal, di mana ada banyak orang yang berbondong-bondong datang kepadanya dan ada banyak orang yang dibaptis olehnya, tetapi tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk kemudian ia terkenal, saudara. Tetapi ia dengan jujur mengatakan apa adanya tentang dirinya sendiri. Ia tidak memoles dirinya dengan sesuatu yang membuat namanya makin terkenal, saudara. Karena ada banyak orang berusaha untuk menumpang pakai nama orang lain untuk dia semakin terkenal. Paling tidak, ketika ia berjumpa dengan seseorang, entah ada dalam satu situasi masalah, maka ia akan menyebut satu tokoh yang cukup dikenal. Saya ingat ketika kami melakukan satu pelatihan Tagana Raja Wali di Kaluku. Lalu saudaraku yang terkasih, namanya Tagana Raja Wali ini bagaimana dilatih sedemikian rupa menjadi seorang hamba yang betul-betul yang nantinya memiliki kecintaan terhadap tanah air, memiliki kecintaan terhadap orang-orang yang mengalami musibah. Maka mereka harus dilatih bagaimana harus taat dan lain sebagainya. Dan dalam situasi tertentu yang tidak mampu, dia merasa bahwa dirinya dibodoh-bodohi, dirinya diperlakukan secara tidak wajar. Sehingga dia bilang begini, kalau begitu saya lapor ke sama omku. Siapa omnya? Bupati dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang menumpang kepada nama tertentu untuk ia mendapatkan perhatian khusus atau kemudian ia dikenal bahwa dia adalah seorang yang penting. Seringkali tanpa kita sadari dalam hidup ini, kadang-kadang kita menumpang kepada orang-orang tertentu
supaya diri kita dikenal atau menjadi bagian daripada orang yang penting tanpa kita sadari, saudara. Tetapi saudara yang terkasih, kita belajar dari kehidupan daripada Yohanes ini, dia tidak perlu menumpang kepada nama Mesias itu, karena dia memang bukanlah Mesias, saudara. Ia tidak mencuri kemuliaan dan mengklaim sesuatu yang memang bukan haknya. Saya ingat satu orang anak sekolah, kalau tidak salah SD atau ya masih SD pada waktu itu. Ketika kemudian berjumpa dengan teman-temannya, dia tidak ingin teman-temannya tahu bahwa kondisi rumahnya masih terbuat dari kayu dan sangat-sangat sederhana. Ketika teman-temannya mengajak dia untuk apa? Untuk diantar ke rumahnya, maka ini menjadi satu hal yang menakutkan bagi dia. Jangan sampai ketika saya diantar sampai di rumah, maka lihatlah rumah saya, maka reputasi saya ini akan terlihat rendah. Sehingga terjadi suatu ketika dalam keadaan yang sangat terpaksa, akhirnya sahabatnya mengantar dia, tetapi kemudian dia tidak sampai di rumahnya. Dia turun di depan satu rumah yang cukup bagus. Lalu sampai di sini saja, sudah ini rumahmu? Iya, ini rumah saya. Demikianlah biasa terjadi demikian. Ada di antara kita seperti itu? Halo, ini fakta. Film ada dan kisah nyata ada, saudara. Ya. Jadi ia tidak mencuri kemuliaan dan mengklaim sesuatu yang memang bukan haknya. Dan tentunya kita diajarkan tuh hidup sederhana. Dan saudara, apa tadi judul dan tema dari khotbah kita? Masih ingat? Yaitu rendah hati, saudara. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingat, di mana seorang yang sedang pacaran. Mereka sudah lama berpacaran dan sudah sangat mengenal satu dengan yang lain. Dan satu ketika sang pacarnya, si perempuan ini diantar oleh pacarnya, ya, si laki-laki ini. Maka pacarnya selalu bilang, antar sampai di sini saja, jangan sampai ke dalam rumah. Begitulah terjadi sedemikian lamanya. Satu ketika maka satu saat sang laki-laki ini berkata, saya sudah mau menikahi kamu, tapi saya belum lihat orang tuamu seperti apa. Saya belum tahu rumahmu seperti apa. Tetapi perempuan tetap bilang, jangan sampai datang ke rumah saya, berbahaya. Berbagai macam alasan. Dan suatu ketika, saudara, karena laki-laki ini serius dan penasaran, akhirnya dia bilang, oke lah, saya antar di tempat yang biasanya. Begitu selesai diantar sampai di tempat yang biasa, saudara, maka perempuan pergi, dia mengendap-endap, laki-laki ini mengendap-endap dari belakang. Kemudian masuklah rumahnya sang perempuan tersebut. Lalu ada ketukan, tak 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 tak. Perempuan buka, wow, kaget dia. Ternyata yang datang adalah pacarnya, saudara. Dan rumahnya memang jauh daripada kesederhanaan. Jauh sekali daripada kesederhanaan. Ya, kemudian masuk dalam rumah itu, pacarnya terus marah, kenapa kau datang, kenapa kau datang. Dia marah sama pacarnya. Dan tidak lama kemudian, ada seorang ibu yang datang membawakan minum, saudara. Dan wajah daripada perempuan itu benar-benar, waduh, hancur, saudara. Putih belang-belang. Maka laki-laki ini bertanya, siapa itu? Maka seorang anak tersebut yang dilahirkan ibu itu bilang, itu adalah pembantu saya. Apakah ini kisah nyata atau kadang-kadang juga terjadi?
Malu-malu kisah sama orang tua tak. Apalagi kalau duduk sama-sama, jalan sama-sama. Ataukah kita malu pasang di media sosial bersama dengan keluarga dan orang tua dan malu mengakui orang tua kita. Saudaraku yang terkasih, akhirnya ibu ini ia pulang ke kamar, saudara. Ia pulang ke kamarnya, ia menangis histeris di dalam. Ia menangis, saudara, dengan pernyataan anaknya berkata, itu pembantu saya. Masuklah mamanya di kamar, menangis terseduh-seduh. Lalu apa yang terjadi? Maka pacarnya itu pergi. Masuklah perempuan itu marah-marah sama mamanya. Kenapa kau datang, mama? Kau bikin malu saya. Pacar saya bisa memutuskan saya dan kami akan bubar. Tahukah saudara? Ibu itu kemudian merangkul anaknya. Dia bilang begini, nah, tahukah kenapa muka mamanya hancur belum? Saat bapak sudah meninggalkan kita, maka rumah kita terbakar. Dan saat itu saya di luar rumah dan saya ingat kamu ada di dalam rumah, nak, dan waktu itu kamu masih kecil. Maka ketika nyala api sudah naik, saya masuk dalam rumah itu, walaupun saya harus masuk dengan resiko yang sangat besar. Kenapa? Karena ada nyala api yang harus mengancam nyawanya. Maka saya Mama Muna masuk dengan menabrak api itu. Saya rangkul kamu dan seluruh tubuh saya dibakar oleh api dan kamu selamat, nak. Maka anaknya pun ikut menangis. Kadang-kadang kita lupa bahwa ada orang tua yang senantiasa menjadi pahlawan, menjadi orang tua mengasihi kita. Saudara, dari kisah ini, saudaraku, ya, saya ingin mengajarkan kepada kita, mari kita jangan mengada-ada karena kondisi kita. Kadang-kadang kita sembunyikan dan kita akhirnya menghabiskan banyak waktu untuk berdusta, memoles diri kita, seolah-olah bahwa kita ini adalah orang yang bukan seperti yang apa adanya. Karena itu, hari ini kita diajarkan bahwa kita mesti belajar menjadi seorang hamba yang jujur apa adanya kita, bukan menjadi orang lain, saudara. Seringkali kita karena capek dengan kondisi ini, capek dengan keuangan, tidak pernah mendapatkan kiriman, maka seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Maka ada banyak orang jadi salah. Kenapa? Karena mereka tampil cantik, punya handphone yang bagus, sementara saya handphone komek-komek, Ji. Kalau ada telepon masuk, saya mau tidak angkat di depan orang. Saya sembunyi masuk kamar mandi, baru saya angkat atau buka SMS. Adakah kita seperti itu? Malu ketika di depan orang angkat handphone, atau handphonenya sudah Android juga tetapi kecil sekali, sudah pecah-pecah dan lain sebagainya. Lalu kita malu di depan orang. Sehingga karena kondisi ini kadang-kadang kita salah jalan. Tetapi kita diajarkan oleh firman Tuhan hari ini, kita apa adanya. Kita jujur dengan diri kita. Dan jangan pernah kita mau menjadi orang lain. Ketika tetangga kita beli kipas angin, misalnya ini tetangga kos-kosan, ya, wah, ada kipas anginnya lagi. Orang lain yang beli kipas angin, maka kita yang kepanasan, saudara. Seringkali kita membandingkan diri kita tidak tampil adanya dalam kesederhanaan, sehingga ada banyak orang salah, menumpuk utang dan lain sebagainya. Saya pikir kita belajar dari kesederhanaan seorang yang bernama siapa? Yohanes Pembaptis. Itu yang pertama. Maka yang kedua kita belajar. Yang kedua, seorang hamba yang rendah hati.
Yohanes 1 ayat 23. Yohanes 1 ayat 23 berkata begini. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Sekali lagi bahwa Yohanes tidak mengaku dirinya Mesias. Sebaliknya, ia menempatkan diri sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, sebagai utusan, saudara. Dia hanya suara yang berseru-seru dan membuka tali kasut sang tua yang dibilang tadi. Ia tidak layak katanya. Ini justru menunjukkan bahwa ia memposisikan diri lebih rendah dari budak di hadapan Kristus sang Mesias. Mungkin ada kesempatan di mana kita layak mungkin mendapatkan pujian dari orang. Mungkin ada kesempatan di mana kita merasa bahwa kita pada posisi atas dan terlalu bangga dengan posisi itu, saudara. Tetapi Yohanes di sini mengajarkan kepada kita kerendahan hati, untuk belajar merendahkan hati. Tidak ingin dalam hidupnya memposisikan dirinya sebagai orang yang penting, saudara. Bahkan dia mengatakan membuka apa tadi itu? Tali kasutnya pun ia tidak layak. Membuka tali kasut itu adalah alas kaki daripada Tuhan Yesus. Ia tidak layak untuk membukanya. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Maka kita belajar sebuah sikap rendah hati yang sangat menginspirasi kita, saudara. Tidak ada alasan baginya untuk menyombongkan diri karena pemakaian Tuhan atas hidupnya. Atau ketika Tuhan memakai kita suatu saat dalam pelayanan, maka kita terus diajarkan untuk merendahkan hati. Dan Yohanes satu pernyataannya mengatakan begini, biarlah Yesus itu semakin besar dan aku semakin kecil. Ketika kita punya prestasi-prestasi dalam kampus, maka jangan pernah kita menjadi sombong. Maka kita akan punya pernyataan yang sama. Kita semakin kecil dan biarkan Yesus semakin besar dalam diri kita. Boleh katakan amin? Amin. Prestasi dalam pekerjaan, apa yang sudah kita capai dengan pekerjaan kita. Maka kita belajar merendahkan hati bahwa semua pencapaian apa yang kita dapatkan, bahwa kita tidak punya kekuatan apapun dan kita tidak punya kemampuan untuk meraih semua itu selain karena Tuhan yang memberi semuanya. Ini pernyataan penting untuk mengajarkan kita sebuah kerendahan hati. Dan tentunya, saudara, kerendahan hati itu tidak hanya sekedar buah bibir, tapi ada praktek-praktek kehidupan yang mesti kita tunjukkan. Saudara, ini poin yang kedua. Seorang hamba yang rendah hati. Poin yang satu tadi masih ingat, saudara? Kita belajar dari tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis yang pertama, seorang hamba yang jujur. Minggu lalu kalau tidak salah kita sudah belajar bagaimana hadiah dari kejujuran, dan kita banyak belajar dari Richard Eliezer. Dan ternyata Richard sampai hari ini kembali menjadi apa? Polisi, ya. Itu hadiah dari orang-orang yang jujur. Nah, yang pertama tadi masih ingat sekali lagi, seorang hamba yang jujur. Yang kedua, seorang hamba yang apa? Rendah hati. Maka yang ketiga, kita belajar mempersiapkan diri dari tantangan. Yohanes 1 ayat 26 sampai 27 berkata, Yohanes menjawab mereka katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku.
membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita tentang ketaatan dan kerelaan Yohanes. Saudara, dia diperintahkan untuk membuka atau merintis jalan bagi Sang Mesias, Juru Selamat, Yesus Kristus. Dan ia melakukannya, saudara. Kalau kita membaca sejarah dari Yohanes Pembaptis, maka kita akan menemukan bahwa ia rela meninggalkan pelayanan keimamatannya di satu bait Allah. Dan dia pergi di padang gurun selama bertahun-tahun, saudara. Bertahun-tahun ia berseru-seru, saudara. Ini bukan waktu yang singkat. Dan pakaiannya, kalau kita perhatikan, kumuh sekali. Kayaknya jarang sekali diganti atau tidak diganti. Cukup bau. Tahu apa makanan Yohanes di padang gurun? Ada yang tahu? Apa? Madu dan apa? Belalang. Madu dan belalang itulah makanannya. Bahwa untuk satu pelayanan, maka ia diperhadapkan dengan berbagai-bagai proses tantangan kehidupan. Bukan hal yang mudah kemudian. Ia kemudian dipakai oleh Tuhan. Pada akhirnya membaptis ada banyak orang. Dan kemudian klimaksnya adalah ia dipercaya oleh Yahweh, oleh Tuhan, untuk membaptis siapa? Membaptis Yesus. Yesus dibaptis atau apa ini? Dibaptis. Dibaptis di usia berapa? Berapa? 30 tahun. Jadi Yesus itu dibaptis bukan di usia 6 bulan, 1 tahun. Tapi dibaptis di usia berapa? Karena dia sudah dewasa. Ketika Yesus dibaptis itu, dibaptis di mana? Di gereja kan? Di Sungai Yordan. Pada saat dibaptis di Sungai Yordan itu, apakah airnya diambil dari atas baru disiram ke atas kepalanya? Ini pelajaran penting ya, kita hanya belajar saja. Bahwa Yesus ketika ia dibaptis, ia kemudian tenggelam di dalam air. Apa kata Alkitab tentang Yesus? Dikatakan bahwa Yesus adalah panutan kita. Kita harus menjadi pengikut Kristus. Itulah Kristen yang sejati. Maka Yesus dibaptis, maka kita juga harus dibaptis. Apa? Jadi lihat saya dari depan ini. Ya, tapi dalam hal ini tergantung kemampuan kita memahami. Kalau kita belum memahami, maka kita juga tidak akan bisa lakukan baptisan. Tapi ketika adik-adik kita semuanya memahami bahwa baptisan yang benar adalah seperti ini, maka kita juga harus membaptiskan. Karena baptisan tidak bisa dipaksa. Alkitab mengatakan, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Kalau misalnya saya tanya, siapa yang sudah dibaptis di sini? Angkat tangan, saya sudah dibaptis. Siapa yang bawa kamu waktu dibaptis ke gereja? Mama. Saya bisa membawa waktu itu ke gereja. Orang tua. Alkitab bilang apa? Masing-masing memberi dirimu dibaptis. Tapi kenapa harus dibawa? Ya, saya tidak menyalahkan ya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa baptisan itu masing-masing membawa dirinya untuk dibaptis. Ya. Nah, ini dilakukan oleh Yohanes Pembaptis terhadap siapa? Terhadap Yesus. Jadi pada saat Yesus mau dibaptis oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes bilang begini, saya tidak sanggup, saya tidak bisa, saya tidak layak. Maka Yesus bilang apa? Biarkan hal ini terjadi untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Berarti baptisan itu baptisan itu adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah.
Jadi ini ada baptisan sedikit, jadi saya sedikit masukkan tentang baptisan lah ya, supaya ada gambaran. Karena ada, kalau tidak salah 3 orang yang mau dibaptis, menyerahkan diri dibaptis ya. Yang lain belum mengerti, silakan belajar ya, baca Alkitab. Dan kalau belum siap, tidak dipaksa ya. Jangan tegang ya. Iya. Jadi kita kembali lagi kepada prinsip yang ditunjukkan oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis. Ia mempersiapkan diri dari tentangan yang kemudian ia dipakai oleh Tuhan. Dan saudara dan saya, kalau ingin dipakai Tuhan menjadi alat dalam tangannya, maka kerelaan bagi kita untuk siap menghadapi tantangan, untuk siap menghadapi proses yang ada. Bahkan kadang-kadang kita tidak dimanusiakan oleh berbagai situasi. Kadang-kadang kita diberhadapkan dengan berbagai krisis, bahkan situasi yang begitu sulit dalam hidup ini. Supaya apa? Pada saat kita menjalani semua itu, maka proses inilah yang kemudian menguji kita. Lalu ketika kita lulus daripada ujian itu, maka kita naik level lagi. Yang kemudian ada saatnya Tuhan akan mengatakan, engkau layak digunakan menjadi perabot rumah yang benar, rumah tangga yang benar. Engkau layak dipakai untuk apa? Untuk satu pekerjaan yang mulia. Dan percayalah bahwa setiap kita masing-masing kita rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Tidak harus bahas jadi pendeta kah, atau jadi song leader. Apa kapasitas kita? Kita bekerja di mana? Maka Tuhan akan memakai kita menjadi alat-alat dalam tangannya untuk menjadi berkat di mana kita berada. Di sekolah, di tempat kerja kita bisa menjadi saksi Kristus, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, dan orang itu bisa bertobat, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka untuk bisa sampai ke sana, maka kita dibutuhkan proses. Hidup kita harus diproses oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan dulu, kemudian kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat dalam tangannya. Saudara, kita belajar 3 hal penting dalam pembacaan kita. Masih ingat saudara? Yang pertama, seorang yang hamba yang jujur. Yang kedua, hamba yang rendah seorang hamba yang rendah hati. Yang ketiga, menghadapi tantangan, mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Maka Tuhan Yesus memberkati kita.